Pada tahun 1993, Amerika memulai program Joint Strike Fighter untuk memenuhi kebutuhan US Air Force, US Marine Corps, dan US Navy, di mana Lockheed Martin dan Boeing memenangkan kontrak untuk mengembangkan prototipe pesawat JSF pada 16 November 1996. Boeing menawarkan konsep bernama X-32 dengan desain Delta Wing, sementara Lockheed Martin dengan konsep X-35 dengan desain Swept Trapezoidal Wing. Setelah melakukan berbagai macam uji coba dan evaluasi, pada 26 Oktober 2001, Lockheed Martin memenangkan kontrak dalam proyek JSF. Selanjutnya, Lockheed Martin akan memproduksi varian kombatan dari X-35 yang bernama F-35. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai program F-35 mulai dari masalah apa saja yang dialami selama pengembangannya, teknologi apa saja yang diusung oleh pesawat ini, seberapa besar pemasarannya di pasar internasional, dan apa kekurangan dari F-35. Mari kita simak bersama-sama. F-35 Lightning II merupakan pesawat tempur multirole generasi kelima yang mengusung teknologi terkini buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Dengan memiliki berbagai macam teknologi aviasi termutakhir di era ini, F-35 bisa dipastikan dapat menjalankan misinya dengan baik. Akan tetapi, selama masa pengembangannya, program F-35 merupakan salah satu program alutsista Amerika dengan lifetime cost yang sangat besar. Apalagi masalah-masalah yang dialami selama proses pengembangannya menjadi bahan pembicaraan dan kritikan tanpa henti. Mulai dari permasalahan desain pesawat, software, mesin, suplai oksigen, crack pada fuselage, dan masih banyak permasalahan lainnya. That is one big pile of shit. Dan tentu saja, hal ini membuat Kongres bertanya-tanya tentang kejelasan proyek ini pada Lockheed Martin. Sebagai contoh, terjadi pembengkakan dana hingga 444 juta US dollar untuk hardware dan software pada kokpit F-35. Meskipun banyak permasalahan, Lockheed Martin tetap transparan dengan memberikan informasi terbaru kepada publik mengenai permasalahan pesawat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Lockheed Martin agar dapat dipercaya oleh negara-negara yang mengikuti proyek ini dan dapat mengetahui proses dan produk seperti apa yang akan mereka dapatkan. Setelah melewati banyak permasalahan dan kritikan, pada Juli 2015, US Marine Corps secara resmi menerima F-35B pertamanya, lalu disusul dengan F-35A untuk US Air Force pada Agustus 2016, dan F-35C untuk US Navy pada Februari 2019. Pada latihan tempur Red Flag yang dilaksanakan pada 19 Juli 2021 lalu di Nellis Air Force Base, untuk pertama kalinya F-35 Lightning II menjadi agresor. Pada hasil latihan tersebut, tim Blue 4 dihajar habis-habisan oleh F-35. Para pilot Blue 4 pun mengakui bila sangat sulit untuk menyelesaikan misi ketika berhadapan dengan F-35. Kolonel Scott Mills sebagai komandan 57 Operation Group dan pilot agresor F-35 memberikan gambaran mengenai peran para agresor. Dengan pengalamannya perihal kapabilitas Blue 4, dengan integrasinya, peran agresor adalah mencari celah dan memisah-misahkannya agar dapat menghajar Blue 4 dari kesalahannya. Kesalahan-kesalahan tersebut tentu saja dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi para pilot Blue 4, sehingga dapat beradaptasi dan meningkatkan kapabilitasnya terhadap ancaman ber-RCS rendah. Latihan seperti inilah yang membuat para pilot Amerika Serikat sangat bertaring dan terlatih. Dengan latihan berskenario yang sulit, dapat memecahkan masalah dan belajar dari kesalahan. Bukan hanya skenario dan latihan seadanya, di mana musuh mengalami heavy loss, komandan tidak kompeten, moral pasukan musuh rendah, tidak didukung oleh masyarakat lokal, dan banyak lainnya. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 lalu, saat latihan tempur Red Flag, F-35 memperoleh kill ratio 20:1.
Selain memiliki nilai RCS rendah yang didukung dari desain pesawat dan lapisan rem, F-35 memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu AN/ASQ-239 Barracuda, merupakan pernika yang dapat difungsikan sebagai fitur ofensif dan defensif. Terdapat beberapa fitur dari Barracuda, yaitu dapat mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencari posisi transmitter lawan. Memperingatkan pilot mengenai posisi radar lawan dan memberikan opsi kepada pilot mengenai tindakan apa yang tersedia sebagai balasan, seperti jamming atau melepaskan IR countermeasure. Mengumpulkan data lawan yang nantinya dapat digunakan untuk membantu database ELIN yang berguna untuk merencanakan operasi dan identifikasi sistem lawan. AN/AAQ-40 Electro-Optical Targeting System, alat yang berguna untuk memberi kemampuan penargetan IR udara ke udara dan udara ke permukaan secara presisi yang terintegrasi di badan pesawat. ALE-70 Internal Tow Decoy merupakan countermeasure dispenser system yang didesain khusus untuk F-35 dan memberikan proteksi dari misil berpemandu radar. AN/AAQ-37 Distribute Aperture System, alat yang berfungsi sebagai situational awareness dengan memberikan perlindungan dan visual 360 derajat dari ancaman rudal ataupun pesawat tempur lawan. Selain untuk melindungi diri, alat ini juga dapat memberikan day-night vision dan kemampuan fire control dan pelacakan yang presisi. AN/APG-81 Radar, yang merupakan salah satu penginderaan dari F-35 yang dapat memindai dan melacak multiple target secara bersamaan sejauh 150 km. Selain berfungsi sebagai radar, APG-81 memiliki fitur lain, seperti Electronic Support Measure Receiver dan Jammer. Radar ini dapat mendeteksi, melacak, mengidentifikasi target permukaan ataupun udara secara pasif dan aktif. Kokpit dari F-35 didesain untuk mengakomodasi banyaknya informasi untuk pilot pesawat tempur single seat. Terdapat perbedaan yang signifikan dari kokpit F-35 dengan pesawat lainnya. Kokpit F-35 memiliki format layar sentuh lebar. Panoramic Cockpit Display ini dapat diprogram dan dikonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan misinya. Terdapat beberapa perbedaan dari varian F-35, yaitu F-35A merupakan varian standar dari F-35 yang dapat terbang secara konvensional. Seri A merupakan varian yang dikhususkan untuk US Air Force ataupun Angkatan Udara negara lain. Dan uniknya, seri A adalah satu-satunya F-35 yang memiliki internal gun. F-35B merupakan varian yang dapat melakukan short takeoff vertical and landing. Fitur ini sangatlah berguna untuk kapal induk atau kapal induk ringan yang memiliki runway terbatas dan tidak didukung oleh catapult. Tentu saja mesin yang digunakan oleh F-35B juga berbeda dari F-35 yang lain. Seri B menggunakan mesin F135PW600. F-35C merupakan varian carrier yang didesain khusus untuk beroperasi dengan sistem katobar. Seri C memiliki sayap yang lebih lebar dan dapat dilipat. Sayap yang lebih lebar akan mempermudah kontrol pesawat saat kecepatan rendah, terutama saat akan landing. Landing gear juga dibuat lebih kokoh agar dapat menahan tekanan lebih saat landing. Hingga saat ini, harga sebuah F-35 sudah terpotong 12 hingga 13% dari harga batch awal. Sehingga F-35 bisa disebut sebagai pesawat tempur stealth dengan harga yang paling terjangkau, terkhususnya seri A dengan harga 78 juta US dollar. Selain harga bandrol, cost flight per hour juga telah mengalami penurunan 44%. Sejak awal program ini dimulai, Lockheed Martin sudah memiliki banyak calon konsumen. Sejauh ini, terdapat 13 negara yang telah menerima ataupun mengadakan kontrak pengadaan pesawat ini. Data terakhir dari Lockheed Martin pada Agustus 2021,
populasi F-35 telah mencapai 670 unit, dengan mengantongi 427.000 jam terbang. F-35 juga telah mencetak 1.440 pilot dan 1.850 teknisi. Selain itu, pesawat ini juga telah melakukan 240.000 sorti termasuk misi tempur. Perlu diketahui bahwa F-35 telah melakukan misi-misi tempur di Timur Tengah, dan hal ini sudah dicap sebagai battle proven. Fakta tersebut menunjukkan bahwa platform F-35 memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi sebagai pesawat tempur generasi kelima yang telah tersedia di pasar internasional hingga saat ini. Saat kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika pada November 2020 lalu, Menhan menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi F-35. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Amerika. Penolakan ini disebabkan karena Indonesia harus memiliki pesawat tempur generasi 4,5 terlebih dahulu, dan antrian yang cukup panjang hingga 9 tahun ke depan. Akan tetapi, hambatan tersebut bukanlah sebuah masalah. Bila di masa depan Indonesia melakukan pengadaan F-16 Block 72 ataupun melakukan upgrade terhadap F-16 seri C dan D yang telah dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, belum tentu skadron teknik TNI AU dapat merawat F-35 dengan baik, terutama lapisan rem yang menempel pada kulit pesawat tersebut. Bila dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima yang lain seperti Sukhoi Su-57 Valent, Jiangji J-31, dan Jiangji J-20, F-35 berada di posisi yang sangat berbeda. Pesawat-pesawat tersebut kebanyakan masih dalam tahap uji coba, jam terbang yang terbatas, dan jumlah unit yang tidak lebih dari 20 unit. Apalagi Sukhoi Su-75 Checkmate yang masih dalam tahap mock-up. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai F-35 dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima yang lain? Setujukah Anda bila di masa depan F-35 menjadi salah satu aset pesawat tempur TNI AU? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.